semuanya, ketemu lagi dengan saya Dia Usidiki. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan pengendalian penjualan. Oke, gini. Pada bab ini, pada pembahasan ini, ruang lingkupnya ada pada mata kuliah penganggaran. Spesifik lagi, penganggaran bisnis. Oke, pada bab tersebut, salah satu bab di antara di dalamnya yaitu terkait dengan perencanaan dan pengendalian penjualan. Seperti pada umumnya kemarin, penganggaran itu fungsinya ada di mana sih? Penganggaran bisnis itu kalau dalam posisi manajemen dia ada di mana? Ya kan? Kemarin kebanyakan kita menganggap bahwasanya penganggaran itu ada pada posisi perencanaan. Ya, perencanaan. Apakah hanya sekedar merencanakan aja? Tidak. Menurut saya acuan penganggaran tadi juga akan menjadi pengendalian atau kendali dari berjalannya suatu anggaran yang sudah dianggarkan tadi. Oke, makanya dalam bab ini perencanaan dan pengendalian penjualan. Fokus kita adalah pada penjualan. Oke. Nah, terkadang gini, bagaimana sih perencanaannya dan dari bagaimana kiat-kiatnya? Pada kali ini kita akan disuguhkan yang pertama-tama pada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang itu kemungkinan lebih cenderung memilih kepada perencanaan penjualan ya, daripada perencanaan permintaan konsumen terutama. Ya. Kalau ada suruh milih, yang kamu pilih yang mana kira-kira? Permintaan konsumen ataukah forecast atau peramalan permintaan konsumen di tahun-tahun ke depan atau di masa-masa yang akan datang, ataukah terkait dengan penjualan di masa akan datang? Pasti semuanya memilih terkait dengan penjualan. Hal tersebut tidak bukan karena memang seperti ini. Kalau kita itu memberikan forecast atau ramalan terkait dengan permintaan konsumen, tidak hanya di dalamnya tidak hanya sekedar volume saja, tapi lebih kepada spesifik apa sih, atau mungkin keinginan konsumen pasti akan berbeda-beda. Menjadi blunder, menjadi kesalahan, menjadi pemurang bagi seorang produsen apabila dia terlalu mengikuti atau mengiyakan apa yang menjadi permintaannya konsumen. Konsumen minta ini. Oke, konsumen menjadi fokus utamanya. Tapi kalau semua kita realisasikan, ya kita sendiri yang akan kelabaan dan akan kewalahan untuk melayaninya. Tapi kalau kita hanya sekedar fokus kepada forecast penjualan atau ramalan penjualan, ya baik sih itu untuk acuannya. Tapi ada plus minusnya. Plus minusnya apa? Terkadang itu hanya sekedar ramalan saja. Kalau dalam kata lain, kita ceteris paribus, hanya sekedar penjualan saja, tapi kita mengabaikan faktor-faktor yang lain yang kemungkinan ini akan menjadi sandungan utamanya. Seperti, mungkin semua produsen di bulan April ini, di bulan Maret dan bulan April pasti akan di luar ekspektasinya. Karena apa? Yang dia gunakan adalah ramalan penjualan. Yang dia ekspektasikan adalah penjualan di bulan Maret sekian. Pada kenyataannya ada terjangkit virus corona yang mengakibatkan semua produksi, semua aktivitas ekonomi menjadi sedikit lumpuh. Ini menjadi sandungan utamanya. Maka forecast penjualan hanya sebagai gambar saja, tidak bisa direalisasikan. Oke, baik. Masuk kepada bab berikutnya, pada materi berikutnya, yaitu kenapa sih harus ada perencanaan? Lagi-lagi yang membedakan antara manajemen, membedakan antara keputusan manajemen dan keputusan yang manajerial, ya adalah manajemen sangat mempertimbangkan faktor-faktor pengambilan keputusan. Jadi satu langkah dalam manajemen, dalam aktivitas manajemen itu sangat berharga. Karena apa? Diharapkan biarpun satu langkah itu merupakan keputusan terbaiknya. Termasuk juga penjualan adalah setiap kali penjualan, setiap kali peramalan, setiap kali membuat sebuah strategi itu merupakan output dari pemikiran yang terbaik dalam pertimbangannya. Oke. Terus sekarang dasarnya apa sih? Dasarnya apa dalam menyusun sebuah perencanaan penjualan dan pengendalian? Itu dasarnya apa? Yang pertama, ada banyak dasar. Yang pertama adalah karakteristik pasar. Nah, ini yang menjadi tolak ukurnya. Pasar-pasar yang mau dijual tersebut, barang itu ada di pasar apa? Apakah pasar itu pasarnya pasar monopolistis, oligopoli, ataukah dia itu persaingan sempurna? Karena pasar berbeda, penjualnya akan berbeda. Ya. Kalau monopoli oke saja.
monopoli mau kalau dia tuh monopoli mau bikin perencanaan penjualan terkait dengan volume yang lebih banyak, oke saja karena dia tidak ada pesaingnya. Tapi kalau persaingan sempurna, maka dia harus mempertimbangkan faktor yang lain, karena dia lihat faktornya adalah persaingan sempurna, lantas dia akan mempersiapkan beberapa persiapan atau mungkin dasar-dasar yang lain, yaitu antara lain adalah kemampuan finansial. Itu pasti. Bicara terkait dengan perencanaan, kemampuan finansial yang banyak, penjualan yang banyak, ternyata kemampuan finansial sangat terbatas, ya akan menjadi satu sandungan yang besar. Akan berpikir dua atau tiga kali untuk menemukan solusinya. Oke, SDM ya seperti itu dasarnya. SDM, terus faktor teknis, katakanlah teknis dan SDM jadi satu ya mungkin dalam produksi. Kapasitas produksi katakanlah hanya 100, sedangkan dia itu untuk perencanaan penjualan di waktu yang akan datang 1000 misalnya. Kapasitasnya 100, ingin menjual 1000. Nah, ini kan 10 kali kapasitas yang dia miliki terkait dengan teknis maupun SDM terhadap produksinya. Ini harus ada sebuah trik dan kiat-kiat tertentu dalam menjalankannya. Oke, dan dimensi waktu juga seperti itu. Karena kebanyakan penjualan itu bisalah berjualan, bisalah 1000 ini akan terjual, tapi dalam waktu yang sangat lama. Yang biasanya normalnya itu adalah mungkin 1 tahun. Berjual 1000 ini mungkin memakan waktu 10 tahun mungkin. Nah, ini kan menjadi pertimbangannya. Laba besar, penjualan meningkat, tapi kalau rentan waktunya yang tinggi juga akan menghabiskan banyak biaya dan banyak waktu yang dihabiskan. Nah, itu semuanya pasti akan berimbas kepada tujuan perusahaan terkait dengan posisi target maupun image dalam perusahaannya. Apakah ngimbas? Ya ngimbas. Perusahaan yang notabene pasarnya persaingan sempurna, di mana banyak sekali kompetitor, yang cenderung barang dijual itu cenderung sama. Kompetitor lain itu bisa menjual barang 100 dalam waktu 3 hari, sedangkan kita ini menjual 100 dalam waktu 15 hari. Maka ada image yang terbentuk, yaitu apa? Bahwasanya kita kurang terserap, produk kita kurang terserap dalam pasar. Gini juga perencanaan penjualan yang mungkin terbentur karena memang tadi strateginya adalah strategi pasar. Yang mungkin terbentur adalah kira-kira ini mau dijual di harga berapa. Ini pasti mau dijual di harga berapa. Maka ada dua model, ada beberapa sih model pengambilan keputusan, pengambilan harga jual yang diterapkan. Pertimbangannya tidak lain tidak bukan yaitu permintaan pasar. Permintaan pasar itu sangat tergantung dari jenis pasarnya. Kalau pasarnya itu persaingan sempurna, di mana banyak sekali kompetitornya, ya nggak mungkin dia itu akan mengambil harga dengan margin yang sangat tinggi atau dengan harga yang ekstrim, karena memang persaingannya banyak. Hukum permintaan pasti akan berlaku, di mana ketika kualitas sama, spesifikasi sama, ada perubahan dalam harganya, dalam harga jualnya, orang pasti akan sensitif untuk memandangnya. Ketika kita naik sedikit saja barangnya, orang pasti akan pindah ke lain hati. Dan ketika turun sedikit saja, orang pun juga akan berbondong-bondong untuk belanja kepada kita. Maka kalau ini melihat strategi berjualan seperti ini, sudah harga jualnya. Lihat dulu pasarnya. Kalau pasarnya adalah pasar persaingan sempurna, maka ambillah harga sewajarnya. Di pasar seperti apa, bikinlah harga yang tidak jauh-jauh dari harga itu. Tapi kalau monopoli, ya dia sebagai price maker, dia yang membuat, yang merajai pasar karena nggak ada pesaingannya, maka berapapun harganya cenderung akan dibeli, akan terserap oleh pasar. Dan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita merencanakan penjualan secara komprehensif. Stepnya seperti apa sih orang berencana itu? Stepnya seperti apa? Dan caranya seperti apa? Dan atau mungkin pertimbangan apa yang harus dijalankan? Yang pertama yang kita harus ketahui adalah, yang harus kita jalankan adalah membuat pedoman manajemen untuk perencanaan penjualan. Pedoman dalam manajemen ini, jadi pedoman ini terkait dengan
kalau kita ngomong perusahaan, visi misinya, visi misi perusahaan yang notabene dia itu katakanlah syariah, atau mungkin dia itu yang punya pakem, saya harus gini. Penjualan, maka jangan pernah berharap bahwasanya, meskipun prakteknya itu banyak ya, jangan pernah berharap bahwasanya perusahaan itu menjalankan sesuatu yang menyimpang dari visi misinya. Misalnya perusahaan syariah yang sesuai dengan keislaman, biarpun dia itu memburu penjualan yang tinggi, jangan sampai penjualannya atau cara berjualannya itu menyimpang dari visi dan misi syariah tadi. Gitu. Oke, terus yang kedua adalah menyiapkan ramalan atau forecast. Nanti di bab berikutnya kita akan bahas dengan bagaimana sih forecast yang sebenarnya, atau peramalan yang seharusnya itu seperti apa, nanti akan kita bahas. Jadi untuk jangka waktu ke depan itu ada metode peramalan terkait dengan permintaan yang akan terserap oleh pasar. Oke. Dan data-data yang relevan juga harus dikumpulkan. Informasi tentang pesaing itu juga penting. Berjualan kita pun juga harus melihat pesaingnya sudah berapa, dan apa yang dimiliki oleh pesaing, apa yang tidak saya miliki, apa yang saya miliki tapi tidak miliki oleh pesaing, itu harus kita kuasai dan harus kita mengerti. Ibarat orang berperang, itu harus mengertilah kelebihan dan kelemahan lawan, begitu juga kelebihan dan kelemahan dari armada kita. Oke. Dan komitmen juga harus dibangun, yang intinya seperti ini. Kalau nanti dalam pengendalian, jadi output dari perencanaan ini akan ada namanya rencana-rencana, tahap-tahap perencanaan, atau mungkin perencanaan ya. Kalau dalam sebuah proyek itu namanya RAB. RAB akan keluar. Nah, termasuk di dalamnya ada schedule-nya, schedule penjualan dan sebagainya. Yang ini nanti menjadi acuan dalam rangka realisasi, akan menjadi acuan dalam realisasi sekaligus dalam rangka pengendaliannya. Kenapa kok dikendalikan? Karena apa? Oke, hanya kelemahan siapapun, perencanaan itu pasti mulus, pasti luar biasa hal yang dalam perencanaan. Tapi pada kenyataannya, endingnya pasti akan menuai dengan loh kok tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Di mana letaknya? Ternyata letaknya ada dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pasti orang sangat gesekan akan sangat banyak. Hal yang tidak terpikirkan dalam perencanaan pasti akan muncul dalam pelaksanaan. Maka dalam pelaksanaan harus ada pengendalian agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Yang pertama, yang kedua terkait dengan biayanya, agar tidak terjadi suatu pembengkakan yang luar biasa. Baik, itu step awal terkait dengan perencanaan dan pengendalian penjualan. Untuk bab selanjutnya nanti akan kita bahas dengan peramalan atau forecast, yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Demikian dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, komen, maupun subscribe. Sekian dari saya Adi Ausitigi, dan terima kasih.